Ini adalah Franz Rachel. Dia lahir dan tumbuh besar di Austria. Ketika usianya mencapai 20 tahun, dia pindah ke Prancis. Di sana dia bekerja sebagai seorang penjahit, yang ternyata banyak orang menyukai hasil tangannya, sehingga dia pun dikenal sebagai salah seorang penjahit yang sukses di sana. Di tengah kesibukannya menjahit, Rachel juga sibuk memantau perkembangan pesawat terbang, yang mana pesawat terbang ini adalah salah satu teknologi terbaru saat itu, yang bikin Franz Rachel benar-benar terpukau. Namun, dia sering membaca tentang banyaknya kecelakaan karena kurangnya pertimbangan bagi keselamatan para penerbang. Dari situ, Rachel tergerak hatinya untuk menciptakan pakaian yang bisa diubah menjadi parasut, sehingga para penerbang bisa tetap selamat walau terpaksa harus terjun dari pesawat yang sedang terbang tinggi. Sebenarnya, sebelum Rachel ingin menciptakan parasutnya sendiri, beberapa parasut sudah berhasil diciptakan. Namun, belum ada parasut yang benar-benar cocok untuk digunakan saat terjun langsung dari pesawat. Bagi Rachel, membuat parasut itu mudah, tapi menciptakan parasut yang juga bisa dijadikan pakaian ternyata sangatlah sulit. Setelah berusaha sangat keras, akhirnya Rachel berhasil menciptakan parasut yang berbentuk pakaian, yang kemudian desainnya ia presentasikan ke sebuah organisasi penerbangan terkemuka dengan harapan mereka mau melakukan uji coba terhadap penemuannya itu. Tapi mereka menolak. Hi. No, thank you. Karena menurut mereka desain parasutnya Rachel ini sangat lemah. Melakukan uji coba hanya akan membuang-buang waktu. Walaupun mendapat penolakan seperti itu, Rachel nggak patah semangat. Ditambah lagi, saat itu ada seorang kolonel Prancis yang menawarkan hadiah yang sangat besar untuk orang yang berhasil menciptakan parasut bagi penerbang, dengan syarat beratnya tidak boleh lebih dari 25 kg. Rachel kembali memperbaiki desainnya, sehingga pada desain akhirnya, parasut berbentuk pakaian itu hanya berbobot 9 kg. Dia pun melakukan uji coba dengan memakaikan parasut itu ke sebuah boneka, kemudian melemparnya dari lantai 5 apartemennya. Namun, boneka itu tidak melayang sama sekali. Boneka itu langsung jatuh ke tanah seperti batu. Kegagalan demi kegagalan Rachel alami, tapi dia masih belum menyerah. Kali ini, dia sendiri yang memakai parasutnya itu. Dia berdiri di ketinggian 8-10 meter, kemudian melompat terjun. Namun, dia masih juga gagal. Untungnya di tempat pendaratannya, dia meletakkan tumpukan jerami sehingga dia tidak mengalami cedera apapun. Di satu waktu, kakinya pernah patah karena tidak dapat mendarat tepat di atas jerami. Tapi hal itu nggak bikin Rachel kapok sama sekali. Malahan dia dapat sebuah kesimpulan. Menurutnya, yang jadi masalah di sini bukan pada parasutnya, tapi pada bagaimana ia melakukan pengujian. Rachel yakin dia hanya perlu melompat dari tempat yang jauh lebih tinggi agar parasutnya bisa mengembang sempurna. Tempat yang tinggi? Di mana ya? Menara Eiffel. Rachel meminta izin kepada kepolisian untuk melakukan eksperimen di Menara Eiffel. Kepolisian menolak permintaan itu mentah-mentah, tapi Rachel terus memohon. Sampai 1 tahun setelahnya, dia pun berhasil mendapatkan izin. Kepolisian memberikan izin ini dengan pemahaman bahwa eksperimen ini akan dilakukan dengan boneka. Tapi Rachel punya rencana yang gila. Rencana ini terus dia rahasiakan sampai akhir, karena dia tahu kalau kepolisian sampai tahu tentang rencananya, dia nggak bakal dapat izin. Setelah hampir 2 tahun melakukan berbagai percobaan, di tanggal 4 Februari 1912, dia memanggil teman-temannya, jurnalis, dan kameramen untuk menyaksikannya melakukan uji coba parasutnya di Menara Eiffel. Sama seperti kepolisian, orang-orang yang hadir awalnya mengira kalau Rachel akan menggunakan boneka untuk eksperimen ini. Tapi saat itu, Rachel sama sekali nggak membawa boneka. Dia memakai parasut ciptaannya dan mulai naik ke sebuah meja dekat tepian menara di ketinggian 57 meter. Saat itu, teman-temannya mulai panik. Mereka mencoba membujuknya untuk membatalkan hal itu, atau setidaknya melakukan eksperimen itu dengan boneka saja. Teman yang lain juga memperingatkan bahwa parasut itu tidak akan punya waktu untuk mengembang sempurna. Tapi Rachel hanya tersenyum, sembari mengatakan, "Aku dan parasutku akan membuktikan bahwa argumenmu salah." Karena mereka sama sekali gak bisa membujuk Rachel, akhirnya mereka menawarkan agar Rachel mau dipakaikan tali pengaman. Tapi Rachel juga menolak.
Pada awalnya, Rachel sempat menunjukkan keraguan-raguan sekitar 40 detik sebelum akhirnya dia memantapkan diri untuk melompat terjun. Benar saja, parasut itu tidak bisa berkembang sempurna. Malahan, parasut itu melilit badannya. Rachel pun jatuh dengan keras menghantam tanah. Darah keluar dari mulutnya, hidungnya, dan telinganya. Lengan dan kaki kanannya remuk. Tengkorak serta tulang punggungnya patah. Walaupun tim medis segera datang, nyawa Rachel tidak bisa tertolong. Franz Rachel punya niat yang mulia. Ia ingin menyelamatkan para penerbang. Dia juga tidak mudah putus asa walaupun mengalami banyak kegagalan. Namun, ketergesa-gesaan dan kecerobohannya menghancurkan semua itu. Thomas Midgley Jr. adalah seorang teknisi mesin dan ahli kimia. Di tahun 1916, dia bekerja di perusahaan General Motors. Saat sedang bekerja, Midgley menemukan bahwa menambahkan tetraetil timbal ke bensin bisa ngilangin suara ketukan di mesin kendaraan. Yang mana bunyi ketukan di mesin ini memang jadi masalah yang bikin kesel banyak orang di tahun itu. Bensin bertimbal ini kemudian dijual dengan nama etil, yang laris banget di pasaran, bahkan sampai dipakai di seluruh dunia. Karena itu, mereka perlu pasokan tetraetil timbal lebih banyak. Sebuah pabrik pun dibangun. Tapi anehnya, banyak pekerja di pabrik itu mengalami halusinasi, timbulnya masalah mental, sampai ada yang meninggal. Kenapa nih? Di tahun 1923, Midgley pergi ke Miami. Katanya sih mau liburan, padahal dia lagi memulihkan diri dari keracunan timbal yang bikin paru-parunya bermasalah, sehingga dia harus beristirahat dan banyak-banyak menghirup udara segar. Ternyata, tetraetil timbal itu bahaya banget. Ia adalah senyawa logam berat beracun yang mudah banget keserap tubuh. Midgley dan orang-orang yang terlibat dalam pengembangan bensin bertimbal ini tahu betul tentang bahayanya, tapi mereka menyembunyikan hal ini rapat-rapat. Bahkan, di tanggal 30 Oktober 1924, Midgley sampai ngadain konferensi pers untuk mendemonstrasikan keamanan tetraetil timbal ini. Dia menuangkan tetraetil timbal di telapak tangannya, meletakkan botolnya di bawah hidungnya, kemudian menghirup baunya selama 60 detik, sambil bilang, "Saya bisa melakukan hal ini setiap hari, tanpa harus khawatir ada efek samping apapun." Yang setelah itu, Midgley ngambil cuti, karena keracunan timbal. Sampai akhirnya, di tahun 50-an, seorang ahli geokimia, Claire Patterson, menyadari bahwa atmosfer bumi sudah terkontaminasi timbal dalam jumlah besar. Yang usut punya usut ternyata disebabkan oleh asap hasil pembakaran bensin bertimbal. Yang padahal timbal ini sendiri dapat menurunkan IQ, merusak paru-paru, juga menimbulkan masalah kesehatan jangka panjang. Bahaya banget kan? Berkat dedikasi Patterson lah, bensin bertimbal pun dilarang hampir di seluruh dunia. Tapi cerita tentang Thomas Midgley Jr. belum berakhir di situ. Kita balik lagi ke tahun 1920. Saat itu, sistem pendingin yang biasanya suka ada di kulkas dibuat dari bahan-bahan yang sebenarnya beracun dan mudah terbakar, menyebabkan banyak banget kecelakaan fatal. Karena itu, dibutuhkan senyawa alternatif yang gak beracun dan anti api. Perusahaan Frigidaire yang merupakan divisi perusahaan General Motors adalah produsen sistem pendingin terbesar saat itu. Mereka pun menyusun tim beranggotakan beberapa peneliti, termasuk Midgley, untuk mengembangkan senyawa alternatif. Mereka pun berhasil menemukan bahwa klorofluorokarbon atau yang disingkat sebagai CFC adalah pengganti yang sangat cocok dengan klaim bahwa senyawa ini nggak beracun, sangat stabil, dan nggak mudah terbakar. CFC atau yang kemudian mereka namakan sebagai freon pun dipakai di banyak produk seperti kulkas, semprotan aerosol, bahkan inhaler. Midgley pun sampai mendapatkan banyak penghargaan atas penemuannya ini. Di tahun 1940, ketika usianya 51 tahun, Midgley tertular polio, sehingga 4 tahun kemudian dia mengalami kelumpuhan. Karena sangat kesulitan untuk bergerak, dia pun menciptakan penemuan lain, sebuah mesin yang terbuat dari tali dan sistem katrol yang rumit untuk memudahkannya bangun dari tempat tidur dan memindahkannya ke kursi roda. Tragisnya, di tanggal 2 November 1944, Thomas Midgley Jr. ditemukan meninggal di rumahnya dalam keadaan tercekik tali-tali katrol yang ia ciptakan sendiri itu.
Di pertengahan tahun 1970-an, 3 dekade setelah kematian Midgley, ada sebuah penelitian ilmiah menunjukkan bahwa CFC dapat melepaskan atom klorin yang bereaksi, yang kemudian merusak lapisan ozon, yang mana jika terus dibiarkan akan mengancam kehidupan di bumi. Oleh karena itu, penggunaan CFC pun dilarang di seluruh dunia. Di pertengahan abad ke-19, koran adalah salah satu media informasi yang populer, membuat permintaan pasar meledak luar biasa. Tapi ada satu masalah, teknologi pencetakan saat itu masih sangat lambat. Walaupun sudah ada mesin, beberapa pekerjaan harus dikerjakan secara manual, seperti memotong-motong kertas, kemudian memasukkannya satu persatu ke mesin cetak. Untungnya, masalah ini berhasil diselesaikan oleh seorang jenius bernama William Bullock. Yang awalnya mesin cetak hanya bisa menghasilkan 1.000 lembar per jam, mesin cetak buatan Bullock bisa mencetak 12.000 lembar per jam. William Bullock sendiri awalnya cuma orang biasa. Saat usia 8 tahun, dia menjadi yatim piatu. Dia pun kemudian dibesarkan oleh kakak laki-lakinya. Karena keterbatasan biaya dan situasi, Bullock gak punya kesempatan untuk sekolah formal yang layak. Di usia 20-an, dia bekerja di bengkel besi dan mesin milik kakaknya. Di sela-sela pekerjaannya, dia menyibukkan diri dengan membaca buku. Lewat hobinya inilah, Bullock mendapat berbagai pengetahuan terkait mekanika. Keren banget kan? Mesin cetak itu bukanlah yang pertama. Sebelumnya, dia sudah menciptakan mesin-mesin lain, seperti mesin pengepres kapas, alat penanam benih, dan mesin bubut. Hingga beberapa tahun kemudian, Bullock bekerja sebagai editor untuk sebuah surat kabar di Philadelphia. Di sanalah dia menciptakan sebuah mesin cetak yang disebut sebagai mesin cetak rotari. Dengan mesin cetak ini, kertas nggak perlu dipotong-potong dulu. Gulungan kertas yang besar bisa langsung dimasukkan secara otomatis. Mesin ini juga bisa mencetak di kedua sisi kertas tanpa harus membaliknya secara manual. Kemudian, melipat, bahkan memotong-motong lembaran kertas dengan cepat dan presisi. Nggak ada lagi tuh yang harus dikerjakan secara manual. William Bullock adalah salah satu penemu paling berpengaruh dalam sejarah cetak. Mesin cetak rotari ini pun dipakai oleh banyak industri surat kabar saat itu. Pada tanggal 3 April 1867, Bullock sedang melakukan penyesuaian pada mesin cetak ciptaannya di sebuah kantor surat kabar. Di saat itu, dia melihat sabuk penggerak di salah satu roda gigi mesin agak kendor. Bullock mencoba memperbaiki posisi sabuk itu dengan cara menendangnya tanpa mematikan mesin. Naasnya, roda gigi raksasa itu justru menarik dan menjepit kakinya hingga hancur seketika. Setelah dibawa ke rumah sakit, beberapa hari kemudian, lukanya ini mengalami infeksi parah hingga membusuk dan berubah menjadi gangren. Di tanggal 12 April 1867, Bullock dibawa ke ruang operasi untuk menjalani operasi amputasi kaki. Baru saja prosedur dimulai, William Bullock meninggal dunia akibat komplikasi dari infeksi di kakinya itu. Marie Curie lahir pada tanggal 7 November 1867 di Polandia. Dari kecil, dia sangat mencintai ilmu pengetahuan. Namun di saat itu, pemerintah gak ngebolehin perempuan untuk menempuh pendidikan tinggi. Tapi, hal itu gak bikin Mary putus asa. Dia sampai bela-belain untuk mengikuti Flying University, sebuah universitas rahasia yang lokasinya suka pindah-pindah untuk menghindari pemantauan. Sampai akhirnya, dia pindah ke Prancis untuk berkuliah di Sorbonne University. Di sana, dia harus hidup dengan menyimpan hampir seluruh uangnya demi pendidikan dan eksperimen yang ia perlukan. Sampai ada hari-hari di mana dia pingsan karena kelaparan. Dia nggak punya uang untuk sekedar membeli makanan. Di sana, dia bertemu dengan Pierre Curie, seorang profesor fisika. Karena punya minat di bidang yang sama, mereka saling merasa adanya kecocokan. Mereka pun memutuskan untuk menikah. Setelah itu, Mary bersama suaminya, Pierre, meneliti tentang sebuah fenomena yang kemudian dinamakan sebagai radioaktif. Atas kontribusi mereka dalam pemahaman tentang radioaktif, di tahun 1903, mereka mendapat penghargaan Nobel. Awalnya, panitia Nobel nggak mau memberikan penghargaan kepada Mary, karena mereka nggak percaya seorang wanita bisa melakukan hal itu. Tapi, Pierre mengancam akan menolak penghargaan itu jika nama istrinya tidak dicantumkan.
Mary pun menjadi perempuan pertama yang mendapatkan penghargaan Nobel. Slay! Setelah itu, Mary dan suaminya menemukan dua elemen radioaktif, polonium dan radium, unsur yang mengeluarkan radiasi ratusan kali lebih kuat daripada uranium. Mary mendapat penghargaan Nobelnya yang kedua atas penemuan ini. Di tengah-tengah penelitian ini, Pierre meninggal dunia akibat tertabrak kereta. Mary pun harus meneruskan penelitian ini sendirian. Saat sedang melakukan penelitian, Mary sangat terpesona dengan radium karena unsur ini bisa mengeluarkan cahaya hijau di kegelapan, seperti sebuah sihir. Sehingga Mary pun sering membawa tabung reaksi berisi radium di kantong jas lab-nya, menyimpannya di meja kerjanya, bahkan menaruhnya di lemari kecil di samping kasurnya tanpa pelindung apapun. Bukan karena ceroboh, tapi di saat itu, Mary sebagai penemu pertamanya belum tahu betapa bahayanya benda itu. Di tahun 1934, di usia 67 tahun, Mary menghembuskan nafas terakhirnya akibat anemia aplastik. Sebuah kondisi di mana tubuh berhenti memproduksi sel darah baru. Paparan radiasi selama puluhan tahun pelan-pelan telah merusak sumsum tulangnya. Bahkan seluruh buku catatan penelitiannya hingga saat ini masih sangat radioaktif, sehingga orang-orang yang ingin membacanya harus memakai pakaian pelindung khusus. Yang diperkirakan benda itu tetap akan radioaktif walau untuk 1.500 tahun ke depan. Jadi, itu aja guys obrolan kita hari ini. Gimana pendapat kamu? Tulis di kolom komentar. Aku Mori, dan sampai jumpa lagi. Bye!